Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita, judulnya Yesus, Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menuliskan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bahwa Yesus adalah sumber segalanya untuk kita, bahwa Dia akan selalu menuntun kita, membimbing kita kalau kita mau membuka pintu hati kita, sehingga kita pun dapat diberikan suatu pengajaran oleh Yesus. Ya, dikatakan kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, ya, Dia akan memberikan kita kepastian di dalam kehidupan kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan akan juru selamat yang sempurna, yang akan menjadi kapten kita, yang akan terus membimbing kita ke arah yang lebih baik. Dan kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Khalik Kita. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya. Dalam membajak tanah, dalam disiplin serta mengerjakan tanah, banyak pelajaran yang senantiasa dapat dipelajari. Tidak seorang pun akan berpikir hendak tinggal di atas sebidang tanah yang belum terurus, dengan berharap tanah itu akan menghasilkan tuayan. Pekerjaan yang sungguh-sungguh tekun dan tabah harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu agar benih dapat ditaburkan. Begitu pula lah dalam pekerjaan kerohanian dalam hati manusia. Orang yang akan mendapat manfaat dari pembajakan tanah harus berusaha terus dengan firman Tuhan dalam hatinya. Mereka akan menemukan tanah hati yang telah dilembutkan oleh pengaruh Roh Kudus yang menaklukkan. Kecuali pekerjaan yang tekun dilakukan pada tanah itu, ia tidak akan menghasilkan tuayan. Demikianlah pula dengan tanah hati. Roh Tuhan harus mengerjakannya untuk menghaluskan dan melembutkannya sebelum ia dapat mengeluarkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dalam membajak tanah, dalam disiplin serta mengerjakan tanah, banyak pelajaran yang senantiasa dapat dipelajari. Ya, tidak seorang pun akan berpikir hendak tinggal di atas sebidang tanah yang belum terurus, ya, dengan berharap tanah itu akan menghasilkan tuayan. Ya, tapi pada saat kita menempati suatu tempat, ya pastinya kita akan merapikan, ya kita akan membersihkannya. Kita akan melihat dengan seksama bahwa tempat itu aman untuk kita tempati. Ya, sehingga tempat itu pun akan menjadi berkat. Ya, bukan bagi diri kita tetapi juga bagi orang lain. Dan di sini juga dikatakan pekerjaan yang sungguh-sungguh tekun dan tabah harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu agar benih dapat ditaburkan. Ya, jadi tempat itu pun ya akan menjadi tempat di mana kita menanam ya benih-benih itu sehingga mereka dapat bertumbuh, mereka tidak terhalang oleh berbagai rumput-rumput liar itu. Ya, kita harus melihat dan kita harus merawat itu semua. Pekerjaan yang sungguh-sungguh tekun dan tabah harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu agar benih dapat ditaburkan. Ya, begitu pula dalam pekerjaan kerohanian dalam hati manusia. Ya, orang yang akan mendapat manfaat dari pembajakan tanah harus berusaha terus dengan firman Tuhan dalam hatinya. Ya, mereka akan menemukan tanah hati yang telah dilembutkan oleh pengaruh Roh Kudus yang menaklukkan.
Kecuali pekerjaan yang tekun dilakukan pada tanah itu, ia tidak akan menghasilkan tuaian. Demikian pula dengan tanah hati, roh Tuhan harus mengerjakannya untuk menghaluskan dan melembutkannya sebelum ia dapat mengeluarkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan akan melatih diri kita sebelum kita dapat memancarkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengikis terlebih dahulu karakter kita yang buruk itu. Kita akan dilatih terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita dipakai oleh Tuhan, kita pun akan merasakan bahwa pimpinan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Tanah tidak akan mengeluarkan tuaian bila dikerjakan dengan sesukanya saja. Tanah itu memerlukan perhatian yang bijaksana setiap hari. Tanah itu harus sering dibajak dalam-dalam dengan maksud untuk menyingkirkan rumput yang mengambil zat-zat makanan dari benih yang ditanam. Jadi itulah sebabnya orang yang membajak dan menabur siap untuk menuai. Tidak seorang pun perlu berdiri di ladang dilanda kesedihan karena kehancuran harapannya. Jadi betapa pentingnya untuk kita memperhatikan itu setiap harinya. Kita harus memperhatikan itu. Sehingga kita akan melihat mana hal yang salah untuk kita perbaiki di dalam kehidupan kita masing-masing. Berkat Tuhan akan bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah, mempelajari pelajaran-pelajaran rohani dari alam. Dalam mengerjakan tanah, pekerja itu tahu sedikit harta apa yang akan terungkap di hadapannya. Sementara ia tidak boleh meremehkan pengajaran yang dapat dikumpulkan dari pikiran-pikiran orang yang telah mempunyai pengalaman. Ia harus menghimpun pelajaran bagi dirinya sendiri. Ini adalah bagian dari latihannya. Mengerjakan tanah itu akan terbukti menjadi suatu pendidikan kepada jiwa. Jadi berkat Tuhan akan selalu bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah. Dalam mengerjakan tanah, pekerja itu tahu sedikit harta apa yang akan terungkap di hadapannya. Pikiran-pikiran orang yang telah mempunyai pengalaman, ia harus menghimpun pelajaran bagi dirinya sendiri. Ini adalah bagian dari latihannya. Mengerjakan tanah itu akan terbukti menjadi suatu pendidikan kepada jiwa. Jadi inilah pendidikan yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun Tuhan mengizinkan kita untuk mengolah sebidang tanah, biarlah kita mengolah tanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu juga akan menjadi suatu pelajaran bagi diri kita. Kita dapat menerima akan panggilan Tuhan itu, membuka pintu hati kita, sehingga Tuhan dapat menyirami hati kita, sehingga kita pun dapat bertumbuh di dalam iman. Jadi pelajaran mengenai pengolahan tanah ini juga menjadi pelajaran pribadi bagi masing-masing kita. Yaitu sama, bagaimana pada saat kita mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, disitulah Dia akan mengeluarkan setiap akar-akar yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Atau rumput-rumput liar itu yang dapat memberikan kita suatu hal yang negatif, sehingga kita sulit untuk datang kepada Tuhan. Tetapi bila mana kita mau berserah, Dia akan mencabut itu di dalam kehidupan kita. Dan Yesus pun dapat menabur benih-benih kebaikan itu di dalam hati kita, sehingga itu pun kita dapat latih dan kita pun dapat memancarkan akan kasih Kristus. Pada saat benih-benih itu kita tanam di tanah yang kita sudah olah, di tanah yang kita sudah bersihkan, pada saat mereka bertumbuh tidak ada lagi penghalang yang dapat menghalangi mereka. Mereka akan tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan yang baik juga untuk kita dapat nikmati di dalam kehidupan kita. Ia yang menyebabkan benih itu bertunas dan memeliharanya siang dan malam. Yang memberikan kuasa untuk bertumbuh adalah Khalid kita, Raja Surga, dan Ia masih tetap lebih memelihara dan memperhatikan anak-anaknya.
Sementara penabur manusia itu menanam benih untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia, penabur ilahi akan menanam di dalam jiwa benih yang akan mengeluarkan buah kepada hidup yang kekal. Ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 64 dan 65. Jadi Tuhanlah yang menyebabkan benih itu bertunas dan memeliharanya siang dan malam, memberikan kuasa bertumbuh adalah kali kita. Raja surga, ia masih tetap memelihara dan memperhatikan anak-anaknya. Jadi inilah kasih Tuhan bagi masing-masing kita. Kasih yang Dia tidak pernah minta atau Dia tidak pernah meminta kembali. Kasih yang Dia berikan itu tulus kepada masing-masing kita. Ya baiklah, kita mau membuka akan pintu hati kita untuk menyambut akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya karena Yesus nama di atas segala nama. Hanya Dialah satu-satunya penolong kita yang akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini ada renungan yang lebih dalam untuk kita. Apakah tanah hati saya sudah siap untuk benih yang rindu ditanam oleh penabur ilahi dalam diri saya hari ini? Ya, jadi ini pertanyaan bagi masing-masing kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita dapat menjawab, ya Tuhan, saya mau dipakai. Saya mau menjadi alat-Mu, sehingga benih itu dapat ditabur di dalam hati kita masing-masing, bertumbuh untuk mempunyai iman seperti Yesus. Ya, ajakan yang indah bagi masing-masing kita, sehingga kita pun dapat menerima akan kasih Kristus di dalam diri kita masing-masing. Ya biarlah kita mengatakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Kita dapat mempersiapkan akan diri kita masing-masing untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya karena berkat Tuhan itu akan selalu bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah. Ya, mempelajari pelajaran-pelajaran rohani dari alam. Ya, alam ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ini adalah menjadi suatu pelajaran yang baik bagi kita. Ya, melalui rumput-rumput, melalui setiap bunga-bunga atau pohon-pohon, itu adalah ciptaan Tuhan. Ya kita akan melihat pelajaran apa yang akan kita petik dari itu semua. Atau tanah. Ya bagaimana ciptaan Tuhan seperti binatang-binatang yang lainnya. Bagaimana Tuhan pelihara mereka. Ini adalah menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ya, supaya kita mengingat terus bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terhadap kita manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa daripada Tuhan sendiri. Ya, biarlah kita mau menikmati akan alam yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, kita mau menjaga, kita mau merawat itu. Disitulah kita akan merasakan bagaimana kasih Kristus yang berada di alam itu dapat membentuk akan karakter kita, sehingga karakter kita boleh sesuai dengan karakter Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Walaupun kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, ya Tuhan melihat itu dan Dia akan membantu kita untuk terus melakukan yang terbaik. Jadi apapun yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan kita, sehingga Dia akan terus membimbing kita, menuntun kita ke arah yang lebih baik. Ya, dan di sini juga dikatakan ini adalah bagian dari latihan. Mengerjakan tanah itu akan terbukti menjadi suatu pendidikan kepada jiwa. Ya, jadi pendidikan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu pendidikan yang tidak main-main. Ya, pendidikan itu, pembelajaran itu akan terus kita pelajari di dunia ini dan di dunia baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, setiap apapun yang kita lihat, kita akan
pelajari itu. Dan itu akan menjadi suatu kekuatan bagi kita. Ya, inilah yang menjadi renungan untuk kita masing-masing. Biarlah ini dapat menjadi berkat. Biarlah ini dapat menolong kita untuk terus kita berkarya di dalam Tuhan. Biarlah kita terus mengandalkan akan Tuhan kita, Khalik kita, pencipta langit dan bumi itu. Dialah yang harus kita puji dan kita muliakan di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memberikan kita suatu kelepasan, suatu kelegaan untuk kita terus melangkah dari hari ke hari. Ya, inilah yang menjadi suatu pelajaran untuk kita sehingga kita terus mau mengandalkan Dia. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.